Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Sari dari GKMI B1 akan memaparkan atau mempresentasikan tentang modul ajar perkembangbiakan tumbuhan pada fase B untuk kelas 4 dengan alokasi waktu 3 JP di mana satu kali pertemuan. Mm-mm. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan macam-macam cara penyebaran biji dan bagaimana mengkaitkan hubungan antara makhluk hidup lain dengan komponen abiotik. Kemudian dalam modul ajar ini, saya menerapkan model pembelajaran tentang Project Based Learning atau PJBL dengan pendekatan saintifik dengan metode diskusi dan penugasan kombinasi, Pak. Kemudian ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini untuk menginformasikan pembelajaran atau peserta didik itu nantinya akan ini yang manfaat yang akan diperoleh. Nah, yang pertama adalah dalam penyerbukan tumbuhan dibantu oleh angin, air, hewan, lontaran, dan manusia. Kemudian yang kedua, tumbuhan berkembang biak dengan tujuan untuk mempertahankan hidup spesiesnya atau jenisnya. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan ini dilakukan selama 20 menit, di mana dalam kegiatan pembukaan atau pendahuluan ini guru bersama dengan guru memberikan salam dan mengajak berdoa kepada semua peserta didik. Kemudian memeriksa tentang kesiapan dan kerapian dari peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian mengajak siswa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dengan mengajak menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, setelah itu guru memberikan apersepsi. Apersepsi di sini tujuannya adalah untuk siswa itu ingin merasa rasa tahu siswa. Nah, dengan memberikan pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantiknya yang pertama contohnya bagaimana tumbuhan bisa hidup di hutan. Nah, itu seperti itu ya, pertanyaan pemantik. Nah, itu di situ akan terlihat critical thinking-nya. Nah, setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Itu untuk kegiatan pendahuluan. Nah, Mas, kegiatan inti yang Mas. kedua itu kegiatan inti dilakukan selama 70 menit. Nah, kegiatan inti di sini akan memperlihatkan langkah-langkah dari PJBL-nya. Yang pertama, karena saya kombinasi dengan saintifik, jadi tidak 5 langkah, tapi ada 6. Yang pertama itu mengumpulkan informasi. Yang kedua itu mendesain dan merencanakan produk. Yang ketiga menjadwalkan proyek. Kemudian yang keempat memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Yang kelima menguji hasil. Dan yang keenam adalah evaluasi pengalaman belajar. Kemudian untuk kegiatan akhir yaitu kegiatan penutup yang dilakukan selama 15 menit. Di mana kegiatan penutup ini guru memberikan refleksi dan mengajak siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Kemudian yang terakhir itu guru memberikan atau menyampaikan untuk informasi pembelajaran untuk pertemuan berikutnya dan mengingatkan untuk selalu memberikan motivasi hidup sehat. Kemudian yang terakhir itu guru menutup pembelajaran dengan membaca doa dan salam. Di antara 4 teori yang tadi disebutkan, yang paling dikuasai teori yang mana atau keempat-empatnya dikuasai semuanya? Tidak, Pak. Saya yang sering menerapkan itu behaviorisme sama humanis, Pak. Diterapkan di mana? Implementasi pembelajaran. Oke, kalau penyusunan modul ajar yang tadi dipresentasikan, acuannya mengacu teori yang mana? Saya mengacu teori yang human, Pak. Gimana? Coba jelaskan, terangkan. Iya, kalau human itu
kan memberikan guru itu sebagai fasilitator, Pak. Di sini guru itu sebagai fasilitator itu guru memberikan petunjuk, Pak, untuk menerangkan atau mengarahkan tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, Bu Laila. ATP itu apa, Bu Laila? Alur tujuan pembelajaran itu apa? Alur tujuan pembelajaran itu untuk panduan ketika kita melakukan pembelajaran. Ada kaitannya enggak dengan tujuan pembelajaran? Oh ada Pak, kan itu diambil dari tujuan pembelajaran. Berikutnya, Bu Laila. Eh, ada berapa lampiran di dalam modul ajar yang Ibu susun untuk persiapan PBL? Lampirannya, habis tanda tangan yang di tempat Ibu dikosongi itu loh. Ya, Itu. kurang lebihnya ada 6 Pak. Baik, 6 itu apa saja? Satu. Satu itu lampiran materi pembelajaran. Mm-mm. Kemudian yang kedua itu ada LKPD. Ya, Kemudian ada eh, rubrik penilaian. ya. Mm. Keempat itu ada kisi-kisi, Ya, kisi-kisi soal. ya. Yang Mm-mm. kelima adalah soal formatifnya. Mm-mm. Kemudian ada kunci jawabannya. Di situ ada butir soal ya. Butir-butir soal. Eh, Butir-butir soal itu untuk ngeji aspek kemampuan apa? pedagogik, Pak. Di aspek yang diuji dalam diri peserta didik untuk memantau perkembangan kemampuannya itu meliputi 3, ya. 3 aspek. Ibu paham 3 aspek itu? Aspek pengetahuan, kemudian Mm-mm. sikap, kemudian Mm-mm. keterampilan, Pak. Oke, kalau soal-soal tes itu untuk menguji aspek yang mana? Pedagogik, Kok pedagogik? pengetahuan. Aspek pengetahuan ya. Yang terakhir Bu Laila, coba sampaikan judul PTK-nya. Judul PTK saya adalah upaya meningkatkan hasil belajar materi hasil belajar IPA, materi perkembangbiakan tumbuhan melalui PJBL fase pada siswa fase B MI Muhammadiyah Progowati Kecamatan Mungkit Kabupaten Magelang tahun pelajaran 2023-2024. Kemudian modelnya tadi yang digunakan PBL. PJBL, Bu. Model PJBL. Terkait penerapan PJBL-nya ada nggak, Bu? Mungkin dikombinasikan dengan pendekatan apa atau metode apa begitu? Saya PJBL itu saya kombinasi dengan saintifik, Bu. Kemudian Ada dengan lagi? diskusi dan penugasan. Oke, selanjutnya untuk sumber belajarnya apa saja, Bu? Saya sumber belajarnya itu dari video pembelajaran yang saya buat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dari buku siswa. Kemudian dari buku guru tentang IPAS itu, kemudian ada saya artikel, Bu, saya ngambil artikel yang berjudul Perkembangbiakan Tumbuhan. Linknya ada di sana, sudah saya Baik. kirimkan, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini, Bu. Okay. Atau enggak kok ini kok. Sampun. Sampun cukup.